Yo, what's up, balik bersama dengan gua Mail. Welcome to comeback. This is my channel Muhammad Ismail. Oke, cuy, seperti biasa untuk video kali ini, gimana kabar lu hari ini? Semoga pada sehat-sehat selalu, semoga diberikan umur yang panjang, dan semoga yang penting semogakan, semoga tersemogakan. Oke, cuy, back to the konten cerita gue. Gue berlama-lama langsung aja ke cerita yang pertamanya nih, let's go. Emang ada apanya nih? Hai mas, kenalin gue Sagara. Oke, asalkan Sagara. Anak tongkrongannya awalnya santai tapi sekarang jadi saksi hidup betapa absurdnya kisah bucin level dewa. Jadi gini, gue punya temen namanya Mas J. Orangnya asik, lucu, dan dulu tuh tipe yang selalu ada buat semua orang. Tapi sejak dia kenal sama cewek yang sekarang jadi pacarnya, semuanya berubah drastis kayak plot twist yang gak diharapkan. Awalnya gue dukung dong, siapa sih yang gak seneng lihat temennya bahagia. Tapi makin kesini vibes-nya itu beda banget. Ceweknya ini toxic, parah, posesif, overthinking tiap detik, dan somehow Mas J malah makin nempel kayak lem super. Yang bikin gue makin geleng-geleng kepala, dia mulai ngejauh dari tongkrongan dari gue, bahkan dari hal-hal yang dulu dia suka. Dan di titik itu gue mulai sadar ini bukan sekedar cinta biasa, ini udah masuk zona bucin darurat yang bikin orang kehilangan arah. Awal kejadian yang bikin gue shock tuh pas Mas J tiba-tiba cancel rencana liburan kita yang udah direncanain dari sebulan lalu. Alasannya pacarnya lagi bad mood cuma gara-gara dia telat bales 5 menit. Gue yang denger langsung speechless. Yang lebih parah lagi, dia minta maaf ke pacarnya berkali-kali sampai ngirim voice note panjang yang isinya kayak orang lagi sidang skripsi. Gue coba nasehatin pelan-pelan, bukan buat ngejatuhin, tapi biar dia sadar kalau hubungan tuh seharusnya bikin tenang, bukan malah bikin capek mental. Betul. Harusnya kalau semisal emang ada hubungan ya udah gitu, kayak ya udah saling percaya aja gitu. Kalau semisal emang suatu saat dia bakal ngecewain lu, terus juga bakal kecium gitu bau tainya gitu loh ya. Tapi ya gitu, tipe gua ngomong dia selalu jawab lu nggak ngerti. Gue sayang banget sama dia. Dari situ gue mulai ngerasa posisi gue sebagai teman udah mulai kegeser. Dan jujur aja itu nyesek banget, bukan iri tapi kehilangan sosok temen yang dulu selalu ada, itu beda rasanya. Makin lama Mas J makin di luar nalar. Dia rela ninggalin acara ulang tahun nyokapnya sendiri cuma karena pacarnya lagi pengen temenin video call. Anjing, ini tolol kuadrat gitu. Gue sampai mikir ini cinta atau sandera emosional. Setiap hari dia harus update keberadaan, kirim foto bukti, bahkan share lokasi. Ini tololnya kebangetan juga gitu. Dan yang bikin gue makin kesel, dia ngebiarin dirinya diatur segitunya tanpa protes sama sekali. Gue yang ngeliat dari luar tuh kayak lagi nonton temen gue pelan-pelan tenggelam tapi nolak ditolong. Gue pernah coba ngomong serius bahkan agak keras, tapi malah gue yang dianggap nggak support hubungan dia. Di situ gue sadar kadang orang kalau udah terlalu bucin, logika tuh udah nggak kepake lagi. Yang ada cuman perasaan yang dibilang mati-matian walaupun jelas-jelas nyakitin dirinya sendiri. Anjing. Puncaknya tuh pas gue lagi butuh dia banget karena lagi ada masalah keluarga, tapi dia nggak bisa datang cuman karena pacarnya lagi cemburu lihat dia chat sama gue. Padahal kita temenan udah lama banget dan gue nggak pernah punya niat aneh-aneh. Di situ gue ngerasa kayak oh jadi sekarang gue udah bukan prioritas lagi ya. Sakit jelas, tapi gue juga capek kalau harus terus maksa dia buat sadar. Akhirnya gue milih mundur pelan-pelan, bukan karena gue nggak peduli, tapi karena gue juga harus jaga diri gue sendiri. Kadang kita harus terima kalau orang yang kita sayang sebagai teman milih jalan yang kita nggak bisa ikutin, dan itu nggak apa-apa walaupun rasanya pahit. Anjing. Jadi buat lo semua yang lagi dengar cerita ini, semoga bisa jadi reminder ya kalau cinta itu harusnya bikin hidup lo lebih baik, bukan malah ngejauhin lo dari orang-orang yang tulus. Anjing ya. Mungkin emang pada dasarnya cinta itu apa sih sebenarnya, friend? Hah? Sebenarnya cinta itu apa sih, friend? Cinta itu bukannya rasanya ini ya, rasa saling percaya gitu satu sama lain ya kan. Nggak harus kayak chat 24/7, terus juga nggak harus kayak sleep call tiap malam gitu loh. Terus juga nggak harus kayak share location setiap hari gitu kan. Ya udah kalau misalnya emang dianya suka sama kita, ya udah lepasin baik gitu loh. Dalam lepasin jangan gitu aja ya, dalam arti ya dia tau lah batasannya gitu loh. Anjing, gue so bijak banget, so bijak banget gua. Halo mas, gue mau kenalin diri bahwasannya makhluk tongkrongan yang tadinya hidup damai tanpa drama sampai akhirnya dipertemukan dengan kisah bucin paling absurd yang pernah gue saksikan langsung. Jadi gue punya teman, orangnya itu sebenarnya chill, receh, dan selalu jadi penyelamat kalau suasana lagi awkward. Tapi semua berubah sejak dia pacaran sama cewek yang auranya tuh kayak alarm bahaya tapi dia anggap lagu cinta. Awalnya kita semua support ya kan. Siapa sih yang nggak pengen lihat temennya happy? Tapi makin kesini dia berubah jadi manusia full time babu cinta.
Tiap hari hidupnya cuma muter di pacarnya doang. Sampai kita yang temen-temennya kayak figuran yang udah nggak penting lagi. Dan di situ gue mulai mikir, ini bukan bucin biasa, ini udah masuk level rela jadi NPC demi satu karakter utama yang toksik. Anjing. Awal kekonyolan yang bikin gue ngakak sekaligus miris tuh pas dia bela-belain hujan-hujanan cuma buat nganterin makanan ke pacarnya yang lagi ngambek. Padahal jaraknya jauh dan dia sendiri lagi demam. Anjing, gue sampai bilang, bro, lo sehat dulu kek. Tapi dia malah jawab, cinta butuh pengorbanan. Anjing. Lah, pengorbanan apa ini? Nyari penyakit gratis. Yang lebih lucu pas sampai sana pacarnya malah bilang lagi diet dan gak jadi makan. Damn, bro. Gue yang dengar cerita ini langsung pengen ketawa tapi juga kasihan. Dia tetap tersenyum, bilang nggak apa-apa padahal jelas banget dia kecewa. Di situ gue sadar dia udah masuk fase dimana logika kalah telak sama perasaan. Dan yang lebih parah, dia bangga sama gue bucinannya itu. Makin hari tingkahnya makin gak masuk akal. Dia pernah ninggalin kita lagi main futsal cuma karena pacarnya minta ditemenin video call sambil tidur. Ya tidur bestie, bukan ngobrol, bukan curhat, cuma tidur. Dan dia rela duduk sejam lebih cuma buat dengerin suara napas pacarnya. Anjing, mahal kali ya, berlian. Kita semua sampai bengong di lapangan kayak kehilangan satu pemain sekaligus kehilangan akal sehat. Gue sempet nyeletuk, ini cinta apa SMR premium anjing, tapi dia malah ketawa bangga. Bahkan dia pernah nolak ikut acara reuni karena pacarnya nggak suka dia ketemu temen lama. Ini lah usape, katanya takut direbut lah. Ini orang apa-apa barang pindahan sih. Dari situ gue makin yakin dia udah nggak sekedar bucin tapi udah jadi korban manipulasi rasa yang dia nikmatin sendiri. Ini puncaknya tuh pas gue lagi butuh dia buat nemenin gue ngobrol karena lagi down banget, tapi dia nolak karena pacarnya lagi minta ditemenin maraton drama sambil video call. Gue diam sebentar terus cuma bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Tapi jujur itu sakit sih, bukan karena dia milih pacarnya, tapi karena dia lupa kalau gue juga pernah di tempat dia cerita. Anjing. Sejak saat itu gue mulai jaga jarak, bukan marah, bukan benci, tapi lebih ke sadar kalau gue nggak bisa maksa buat orang tetap jadi temen yang sama kalau dia sendiri udah berubah. Idi. Kadang kita harus rela kehilangan versi lama dari seseorang demi menerima kenyataan yang ada sekarang. Jadi buat lo semua yang lagi denger cerita ini, semoga bisa jadi hiburan sekaligus pelajaran tipis-tipis ya. Tuh, friend, dengerin. Cinta itu penting, tapi jangan sampai bikin lo kehilangan diri sendiri, apalagi sampai ninggalin orang-orang yang tulus ada buat lo. Dan buat yang punya temen kayak dia, kayak temen gue, doain aja semoga dia cepat sadar sebelum jadi konten bucin gagal move on. Makasih banget udah nemenin cerita gue sampai akhir. Jangan lupa stay terus channel ini, anjing, support. Thank you, friend. Support ya, friend nih. Oke, next cerita selanjutnya ada apanya nih? Kayaknya itu dari kemarin tentangin mulu ya, tentang apa namanya, dracin mulu ya, drama cinta gitu loh. Halo bes, kenalin gue Ren, manusia tongkrongan yang tadinya hidup tenang tanpa drama, sampai akhirnya dipaksa jadi saksi kisah bucin paling ajaib yang pernah gue lihat. Jadi gue punya temen namanya Virelto. Orangnya tuh dulu super santai, logis, dan paling anti ribet. Tapi semua berubah sejak dia jadian sama cewek yang tiap hari moodnya kayak cuaca nggak bisa ditebak. Awalnya kita semua dukung karena ya wajar dong, teman bahagia kita ikut seneng ya. Tapi makin kesini Virelto berubah jadi manusia yang full fokus, bikin gue heran. Dia tahu ceweknya toksik tapi malah dipertahanin mati-matian. Di situ gue mulai sadar ini bukan cinta biasa, ini udah masuk kategori bucin yang bikin orang rela kehilangan akal sehatnya. Anjing. Awal mula gue mulai ngakak sekaligus prihatin tuh pas Virelto bela-belain begadang sampai subuh demi buat temenin pacarnya ngerjain tugas. Anjing. Padahal dia sendiri nggak disuruh bantu, cuma disuruh nemenin biar nggak sepi. Anjing. Lah ini orang jadi lampu tidur apa gimana? Besoknya dia telat masuk kelas, kena tegur dosen, tapi dia malah bilang nggak apa-apa, yang penting dia seneng. Ini tolol. Gue denger cuma bisa tarik napas panjang sambil mikir, ini orang lagi jatuh cinta atau lagi kena santet. Betul, yang lebih lucu lagi, dia sampai hafal jadwal skincare pacarnya. Idi. Tapi lupa jadwal kuliah sendiri. Idi. Dari situ gue mulai sadar prioritas hidupnya udah kebalik total. Yang harusnya penting jadi nomor 2, yang jelas-jelas bikin capek malah jadiin utama. Idi. Kelakuannya makin hari makin gak masuk akal. Pernah satu waktu kita lagi nongkrong asik, tiba-tiba cabut cuma karena pacarnya minta ditemenin milih filter Instagram. Ini tolol. Iya, filter bestie, bukan masalah hidup. Dia rela ninggalin obrolan seru demi milih antara filter Sunny Vibe sama Soft Glow. Kita semua langsung diem terus ketawa karena nggak habis pikir. Bahkan
dia pernah kirim screenshot chat ke kita, isinya dia dimarahin cuman karena salah pakai emoji. Katanya emojinya kurang tulus. Anjing. Lah, ini komunikasi atau ujian psikolog? Tapi anehnya dia tetap minta maaf berkali-kali kayak dia yang salah besar. Di situ gue mulai yakin dia udah tenggelam jauh di hubungan yang lebih banyak dramanya daripada bahagianya. Puncaknya tuh pas gue lagi butuh dia buat nemenin gue ke acara penting, tapi dia nolak karena pacarnya lagi minta ditemenin video call sambil nonton konten random. Padahal sebelumnya dia udah janji bakal ikut. Gue diam gak marah, tapi dalam hati ya nyesek juga. Nah yang gue kehilangan bukan cuma kehadiran dia, tapi juga versi dia yang dulu selalu bisa diandelin. Sejak saat itu gue mulai jaga jarak pelan-pelan, bukan karena gue gak peduli, tapi karena gue sadar gue gak bisa bersaing sama seseorang yang dia anggap segalanya. Kadang kita harus mundur bukan karena kalah, tapi karena kita tahu posisi kita udah gak sama lagi seperti dulu. Jadi buat lo semua yang lagi dengar cerita ini, semoga bisa jadi hiburan sekaligus pengingat ya. Cinta itu emang indah, tapi jangan sampai bikin lo kehilangan diri sendiri dan orang yang terus ada di hidup lo. Dan buat yang punya temen kayak Viral, toh sabar aja. Tapi jangan lupa juga buat jaga perasaan lo sendiri, karena nggak semua orang siap buat disadarin, apalagi kalau buat diri sendiri masih nyaman di situ. Betul ya. Mau sebangsat apapun tuh orang, mau sejelek apapun tuh orang, mau apa namanya sifatnya kayak tai kayak bangsat, tapi dia kagak mau berubah dirinya sendiri, percuma friend ya. Percuma lu mau kayak ngasih tahu sampai apa namanya sampai mulut berbusa, tapi dia kagak mau ada perubahan dalam dirinya, tetap dia kagak bakal berubah friend ya. Oke cuy, mungkin segitu aja untuk video kali ini. See you next time nya, peace, enjoy.